Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kedua tentang pembahasan Rubik. Nah, kalau video sebelumnya itu kita membahas tentang soft Rubik yang berbentuk cross putih, lalu ada edge-nya itu bersamaan dengan warna senternya. Nah, di video kedua ini kita akan membahas tentang soft yang di layar pertama seperti ini. Nih, jadi kita bakalan ngebuat warna putihnya full, kemudian warna sampingnya ini dia satu warna yang sama, dan kita buat sama dengan senternya. Nah, untuk di video kedua ini teman-teman pastikan udah bisa hafalin atau pahami dari cross putihnya seperti ini, kemudian dia di edge-nya ini udah sama dengan warna senternya. Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan ngebuat sisi dari cornernya ini. Nah, sebelum kita membuat cornernya full putih, ini kan kita hadapin seperti ini nih Rubiknya. Lalu kita fokus pada sisi putih di bagian bawah, lalu sisi kuning itu di bagian atas. Nah, kemudian kita akan gunakan 4 notasi. Sebelumnya ada 6 notasi di Rubik. Jadi yang kita gunakan untuk membuat cornernya ini dulu kita gunakan 4 notasi. Yaitu dia ada R atau right sebelah kanan. Kemudian ada namanya R accent, yaitu kebalikan dari R. Jadi itu R accent itu dia ke bawah. Nah, selanjutnya ada notasi L atau artinya itu left, yang sebelah kiri. Jadi kita bilangnya L. Kalau misalnya dia L, dia berarti kebalikan dari R. L itu berarti ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian ada L accent, yaitu ke atas. Nah, kalau udah itu, lalu kita gunakan U. U atau up itu bagian atasnya yang bergerak. Jadi kalau U itu dia putar ke arah kiri. Nah, kalian bisa gunakan jari atau kalian bisa pegang di atas dua seperti ini. Kemudian kalian putar ke arah kiri. Nah, ini bakalan namanya jadi U. Lalu ada namanya U accent. Itu artinya bagian atas diputar ke arah kanan seperti ini. Ini namanya U accent. Nah, kemudian dia ada namanya front yang artinya bagian depan. Jadi itu bagian depannya bakalan kita putar. Jadi front itu bagian depan putarnya seperti ini. Front. Nah, jadi bagian depannya aja yang berputar, yang lainnya enggak. Lalu ada front accent. Itu adalah kebalikannya. Seperti ini front accent. Nah, jadi ketika ada notasi atau nanti aku pakai rumus-rumus tentang Rubik, itu bakalan pergerakannya seperti ini. Misal contoh R itu ke atas, lalu itu R accent itu ke bawah, kemudian U itu bagian atas, lalu ada U accent itu ke bagian kanan putarnya, kemudian ada bagian L yaitu perputaran ke bawah. Dia L itu kebalikan dari R, yaitu L ke bawah, kemudian L accent itu ke atas. Lalu ada front, itu bagian depan, itu diputar ke arah kanan. Kemudian ada front accent. Nah, selanjutnya itu ada up, bagian atas yaitu ada U, kemudian U accent. Nah, itu aja dulu notasinya yang bakalan kita pakai. Selanjutnya kita akan buat cornernya. Nah, gimana caranya? Itu dia kita buat pertama kali ialah kita cari dulu nih sisi di bagian layar atasnya, yang bagian depan ini dia warna putih. Nah, ini di mana? Kan nggak ada. Oh, dia ada di sini. Nih, selanjutnya yang corner ini kita lihat dia ada warna apa aja, yaitu warna putih,
putih, orange, dan biru. Nah, kalau seperti ini berarti ini kita cari dulu yang dia senternya itu warna orange dan biru. Ini kita di sini nih. Berarti dia kan harusnya masuknya di sini putih, orange, dan biru. Berarti ini yang bagian sisi yang ada bagian putih ini kita mundurkan kemari ke belakang. Lalu nah ini kan ada sisi putih, orange, dan biru itu di sebelah kanan. Nah kalau misalnya di sebelah kanan kita pakai dia rumusnya yang U, R, U aksen, kemudian R aksen. Nah dia udah masuk di slot yang kosong tadi. Selanjutnya kita cari lagi nih bagian putih. Nah ini ketemu. Nah kalau tadi yang di sebelah kanan putihnya, sekarang kita mainin yang di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri kita gunakan rumus yang bagian kiri. Seperti ini rumusnya contohnya. Jadi dia itu ada U aksen, L aksen, U, kemudian L. Lalu kita cari lagi nih yang mana dia ada putihnya. Nih di bagian sini ada putih. Nah kita bakalan turunin ke orange dan hijau. Ini kita cari dulu. Nah ini dia bagian center orange dan hijau. Jadi ini kita geser ke bagian sebelah sini. Nah ketika udah digeser bagian cornernya ini di antara orange dan hijau, sekarang kita gunakan rumus yang sebelah kiri, yaitu U aksen, L aksen, U, kemudian L. Nah ini kan udah masuk di slot yang kosong. Selanjutnya kita cari lagi nih, ini ada satu slot lagi yang kosong. Jadi kita cari dia yang warna putih. Nah ini kan ada satu lagi nih slot yang kosong. Berarti kita cari lagi slot mana warna yang putih. Kita cari kembali di mana ada yang piece yang warna putih. Nah ternyata piece-nya itu di atas. Nah caranya gimana biar supaya kita buat dia di bagian depan? Itu ini kita geser dulu. Di sebelah sini kita geser kemari. Selanjutnya kalau dia udah sejajar di warna putih pada slot kosong ini, lalu kita gunakan rotasi R ke atas, lalu kita gunakan rotasi U 2 kali. Nah bagian putihnya udah ada di depan. Lalu jangan lupa yang dua putih pieces ini kita turunin dulu. Nah setelah kita turunin, ini yang warna putih ini kita putar lagi di bagian yang slot kosong. Nah selanjutnya ini bakalan yang warna putih di hadapan depan ini kita gunakan rumus yang sama, yaitu kita gunakan rumus sebelah kiri, yaitu U aksen, L aksen, kemudian U, lalu L. Nah nih dia udah dapet bagian full putih. Kemudian di bagian sisi layer pertamanya itu dia udah satu warna. Misalnya ada kasus dimana dia bagian corner putihnya ini di bagian bawah sini. Nah itu gimana caranya? Itu kita naikkan aja ke atas dulu bagian sisi putihnya, naikkan ke atas, lalu kita putar sekali ke arah kiri atau gunakan U. Selanjutnya kita turunkan aja bagian putih edge-nya tadi. Nah ini kan dia udah jadi di atas bagian sisi putihnya. Jadi ini tinggal kita masukkan lagi ke slot yang kosong tadi. Nih kita putar 2 kali,
Lalu di sini putihnya kita gunakan rumus yang bagian kiri tadi. U aksen, L aksen, U, kemudian L. Nah, dia udah masuk. Oke, itu aja pembahasan yang di bawah tadi ya. Nah, nih dia udah dapet bagian full putih, kemudian di bagian sisi layar pertamanya itu dia udah satu warna, biru dengan center biru, lalu merah dengan center merah, kemudian hijau dengan center hijau. Nah, ini kan udah selesai. Next, kita bakalan lanjut yang bagian dari edge-nya. Itu gimana? Itu dia caranya seperti ini. Nanti aku bakalan jelasin lagi di video selanjutnya. Ini kita buat yang edge-nya dulu. Nah, ini kan udah jadi. Di video selanjutnya itu bakalan kita buat seperti ini. Oke, sekian dulu pembahasan tentang video kedua ini, yaitu membuat pair satu layar seperti ini. Next, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.